Mona dan Nora, dua anak gadis jelita yang beranjak dewasa, adalah anak dari pasangan Pak Sugi dan Bu Parti. Mereka mempunyai paras yang sama-sama cantik, bahkan seperti anak kembar, lantaran usianya yang hanya terpaut 2 tahun. Mona sebagai si sulung sangat berperan dalam menemani hari-hari adiknya. Kehidupan mereka sangat bahagia. Tak ada rasa iri antara keduanya. Hingga pada saat menginjak umur 18 tahun, Nora mengalami nasib yang memilukan. Dia menjadi korban kecelakaan hingga malah mengalami luka parah di mukanya. Wajahnya tak secantik dulu, bahkan kaki kirinya sedikit mengalami kepincangan akibat ada tulang yang patah. Nora sangat mengalami luka batin yang mendalam. Di usia belianya saat ini, seharusnya Nora dapat menghabiskan hari-harinya dengan teman sebayanya. Tapi, meski begitu, untunglah ada sang kakak yang selalu menghibur dikalau kesedihan melanda. Dengan sabar, Mona selalu mendampingi adiknya. Beranjak dewasa, Mona tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tubuhnya sempurna dan mempunyai senyum yang sangat menawan. Tutur kata yang lembut mampu menarik siapa saja lawan bicaranya. 2 tahun sudah, Nora menghabiskan hari-harinya di dalam rumah. Tak ada lagi keceriaan di hidupnya. Hanya dengan memandang wajahnya di cermin, dia bisa menumpahkan rasa kekecewaan pada kecelakaan 2 tahun yang lalu itu. Dia tak berani untuk keluar rumah, lantaran sering mendengar ejekan sebagai si buruk rupa. Andai kecelakaan itu tak pernah terjadi, mungkin semua tak akan menjadi begini. Tapi ini sudah menjadi takdir untuk Nora. Setelah lulus SMA, Mona melamar pekerjaan di toko buku. Disitulah Mona berkenalan dengan seorang pemuda yang sekarang menjadi pacarnya. Dialah Anggoro, anak dari sang pemilik toko. Pemuda dengan segala pesonanya itu telah masuk ke dalam hati Mona. Dengan diam, Nora selalu menatap Anggoro dari balik pintu. Dia tak punya keberanian untuk berhadapan langsung dengan Anggoro. Nora diam-diam juga menyukai pacar dari kakaknya. Setiap Anggoro datang ke rumah, setiap itu pula hati Nora bergetar seperti ada getaran-getaran cinta. Antara senang atau sedih. Satu sisi, dia ingin melihat kakaknya bahagia. Tapi di sisi lain dia juga ingin menemukan kebahagiaan bersama Anggoro. Disinilah perubahan Nora diperlihatkan. Dia tak lagi bertemu dengan Mona. Bahkan, secara terang-terangan Nora sering memfitnah bahkan menghasut kedua orang tuanya untuk mengusir Mona dari rumah. Dan rencana demi rencana dilakukan. Pak Sugi yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga lalai dalam memperhatikan kedua putrinya yang sekarang berselisih paham. Suatu malam, secara mengendap-endap Nora menuju ke dapur. Lampu yang sengaja dimatikan digunakan untuk mendorong ibunya. Dan disinilah kesempatan digunakan Nora mengadu kepada ayahnya. Bahkan Monalah dalang dari semuanya. Akibat dorongan itu, ibunya mengalami kelumpuhan dan stroke. Hal itulah yang membuat kalap sang ayah. Tak ada lagi pembelaan dari Mona. Entah bagaimana caranya, rencana yang terakhir ini mampu mengusir Mona dari rumah orang tuanya. Pak Sugi menganggap Mona mengalami gangguan kejiwaan, hingga dia mengusir Mona dari rumah dan tinggal di rumah neneknya untuk sementara waktu. Rumah Mbok Enem yang sudah 5 tahun tak berpenghuni itu pun menyisakan aroma yang tak sedap, pengap dan gelap. Dia hanya bisa meratapi nasib, menangis. Mungkin air matanya sudah kering untuk menetes. Yang harus dia lakukan saat ini adalah bagaimana caranya agar tetap hidup dan bertahan. Mbok Enem yang sudah almarhum itu ternyata menyimpan banyak perabot-perabot rumah tangga, hingga dia tak terlalu kesulitan dalam memasak nantinya. Dan untuk mengganjal perut, dia bergantung pada sayuran yang ditanam ayahnya di belakang rumah Mbok Enem. Sabar dan ikhlas adalah kunci hidup yang Mona jalani saat ini.
Di belakang rumah terdapat aliran sungai yang begitu jernih. Meski tak terlalu besar, tapi aliran itu mampu membantu Mona dalam melakukan segala kebutuhannya. Suatu sore, Mona terlalu asik dalam bermain air sungai. Tak terasa awan biru pun berubah menjadi jingga, dan matahari pun perlahan kembali ke peraduan. Mona yang menyadari akan hal itu, segera bergegas untuk pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanannya, dia merasakan ada hal yang aneh, seperti ada yang mengawasi, tapi tak ada orang satupun di sana. Hanya suara jangkrik yang saling bersautan. Malam-malam Mona selalu dihabiskan dengan kesendiriannya. Sementara itu, Nora terlihat terbawa puas akan penderitaan Mona. Dan untuk saat ini, dia merencanakan bagaimana mengambil hati Anggoro. Dan tentu saja, dengan hasutan mulut pedasnya. Malam-malam pun berlalu dengan berselimutkan dingin. Tak terasa 1 minggu sudah, Mona diasingkan. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, Mona merasakan ada aroma yang menyengat dalam hidungnya. Kepulan asap dari balik pintu itu perlahan berubah menjadi sosok tampan, menyerupai Anggoro. Mata sayap Mona yang mulai mengantuk tiba-tiba terbelalak melihat kedatangan kekasihnya yang dirinduinya selama ini. Mereka pun kemudian memadu kasih, layaknya suami istri. Entah mengapa, Mona larut dalam buaian dinginnya malam. Keindahan malam itu menyisakan rasa yang begitu bahagia di hati Mona. Meski Anggoro tak pernah mengeluarkan kata-kata, tapi dia dapat merasakan betapa rasa yang dimilikinya begitu dalam pada Mona. Hari-hari pun berlanjut. Semenjak kedatangan Anggoro malam itu, Mona tak pernah kekurangan satu apapun, karena Anggoro selalu memberinya makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Selepas subuh, segala keperluan Mona akan tersaji di kursi, dan hal itu membuat dia bahagia. Rasa rindu selalu muncul ketika Anggoro pergi, dan rasa itu akan segera hilang saat Anggoro datang bersamaan dengan kepulangan asap tebal dalam kegelapan. Dalam kegelapan, Anggoro akan menjumpai Mona, menyisakan kenikmatan yang luar biasa setiap malamnya. Mona seolah terhipnotis dan selalu melayani sosok yang menyerupai Anggoro itu. Di tempat yang berbeda, Buparti merasakan kegelisahan. Dia merindukan Mona, anak gadisnya yang sudah 3 pekan diusir dari rumahnya. Dalam tangisannya dia tak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Terlebih Pak Sugi, sejak apapun orang tua, pasti akan ada penyesalan. Dia pun menyesal telah mengusir Mona tanpa ada bukti yang kuat. Pak Sugi akhirnya berencana untuk menengok dan mengajak Mona untuk pulang. Dan rencana itu pun tentu saja harus menunggu sampai esok pagi, selepas menuntaskan pekerjaannya sebagai supir bus antar kota. Pagi pun menjelang. Sesampainya di rumah, Pak Sugi tak sabar untuk menemui putri sulungnya itu. Dia pun bergegas menuju ke rumah almarhum orang tuanya. Dengan perasaan bersalah, Pak Sugi pun berjalan dengan cepat. Dia berharap putrinya akan memaafkannya. 30 menit perjalanan, Pak Sugi tercengang karena melihat kondisi Mona yang sekarang. Penampilan anak gadisnya itu masih cantik, bahkan kini tubuh Mona terlihat lebih berisi. Sesampainya di sana, pelukan serta tangisan gembira menyelimuti keduanya. Pak Sugi mengajak Mona untuk pulang, tapi Mona menolak dengan alasan yang tak masuk akal. Mungkin dalam benak Mona dengan berada di rumah itu, dia bisa menghabiskan waktu bersama Anggoro. Sudah 3 kali Pak Sugi membujuk Mona untuk pulang, tapi lagi-lagi Mona selalu menolak. Hingga diam-diam Pak Sugi mendatangi rumah itu pada malam hari. Dari celah dinding bambu, Pak Sugi mengintip. Di juga, lututnya seakan sulit untuk menopang tubuhnya. Jantungnya pun berdebar, serta nafas yang tak beraturan. Ada sosok makhluk hitam tinggi besar dan bertaring, telah menggauli putrinya. Detik itu juga Pak Sugi lemas tak berdaya. Air matanya pun turun dari pipinya.
Penyesalan memang selalu datang belakangan. Secara tak langsung dialah penyebab semua ini. Pak Sugi kemudian mencoba beristighfar dan menarik nafas. Dia pun berencana akan kembali dengan seorang ustadz nantinya dan berharap dapat mengembalikan pengaruh makhluk itu dari diri Mona. Tapi belum sempat dia kembali, Mona sudah menghilang lantaran sosok makhluk itu yang mengetahui kedatangan Pak Sugi dengan cepat membawa ke alamnya. Semua paranormal dan pemuka agama turut andil dalam pencarian Mona, tapi semuanya nihil. Tak ada sedikitpun jejak hingga saat ini. Semuanya terlihat gelap. Tak ada satupun yang dapat menembus alam gaib kecuali izin Allah. Pak Sugi pun meratapi penyesalannya. Andai semua bisa dikembalikan dengan hati yang jernih tanpa emosi, andai semua dapat dikendalikan dengan hati nurani, Mona gadis cantik itu hanya tinggal kenangan dan menghilang tanpa jejak. Sudah seminggu ini Pak Sugi dan istrinya bersedih karena kehilangan Mona yang tak tahu rimbanya, hilang bak ditelan bumi. Pak Sugi meratapi nasib anak pertamanya. Ia merasa bersalah telah mengusir Mona dari rumah, dan akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi pada diri Mona. Nora yang sudah tergila-gila dengan Anggoro tak memperdulikan nasib dari kakaknya. Ia hanya berpikir bagaimana bisa mendapatkan Anggoro. Suatu malam, Nora dengan diam-diam pergi dari rumahnya. Dia menuju ke suatu rumah yang berada di tepi hutan di pinggir desanya. Dia pernah mendengar seorang dukun yang terkenal akan ilmu peletnya. Ternyata Nora mendatangi rumah Mbah Brewo, lelaki setengah baya dengan brewoknya yang lumayan lebat. Sesampainya di rumah Mbah Brewo, Nora disambut oleh lelaki setengah baya tersebut. Mbah Brewo segera mempersilahkan Nora untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan tak lama kemudian Nora pun menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah Mbah Brewo. Mbah Brewo tampak tersenyum melihat Nora. Dia sudah paham betul maksud kedatangan dari Nora. Nora pun kemudian selesai mengutarakan maksudnya untuk meminta pelet pengasihan untuk membuat Anggoro jatuh cinta kepadanya. Mbah Brewo pun kemudian menyanggupi keinginan dari Nora. Malam itu Nora harus dimandikan kembang setaman sebagai syarat dari prosesi pemasangan susu pelet pengasihan di tubuhnya, agar siapa saja yang melihatnya akan langsung suka dan jatuh cinta kepadanya. Prosesi mandi kembang pun dijalani Nora dengan air yang sudah ditaburi kembang setaman itu. Mbah Brewo kemudian memulai ritual dengan memandikan Nora dengan air kembang tersebut. Setelah selesai proses mandi, kemudian Nora disuruh Mbah Brewo untuk tidur di sebuah kamar khusus yang sudah disiapkan oleh Mbah Brewo. Dan Mbah Brewo kemudian mengatakan agar Nora jangan membuka mata sebelum proses pemasangan susu pelet selesai di tubuhnya. Mbah Brewo bilang nanti dengan ditransfer lewat tubuh Mbah Brewo. Entah apa selanjutnya yang terjadi, Nora hanya merasakan ada sentuhan yang membuat dirinya tiba-tiba bergairah. Ia seperti merasakan sedang bersama Anggoro yang ia sukai. Pikirannya pun terbang melayang, terbuai sentuhan yang mulai menguasai tubuh dan jiwanya. Ia merasakan kenikmatan yang belum pernah ia dapatkan, walaupun agak sedikit sakit yang terasa. Tapi ia tak kuasa menahan dan menolaknya. Ia pun menikmati setiap sentuhan di tubuhnya. Setelah proses pemasangan susu pelet selesai, Nora kemudian berpamitan kepada Mbah Brewo untuk segera pulang. Mbah Brewo hanya berpesan agar Nora kembali setiap bulan purnama. Nora pun berjalan meninggalkan rumah Mbah Brewo dengan hati yang gembira karena sebentar lagi ia membayangkan Anggoro akan menjadi miliknya. Sesampainya di rumah, Nora kemudian segera bergegas masuk ke dalam kamarnya. Ia kemudian duduk di depan cermin, dan betapa kagetnya dia saat ia melihat wajahnya yang berubah begitu cantik. Ia tak membayangkan
Efek dari susu pelet tersebut begitu luar biasa dahsyatnya. Nora melihat wajahnya yang tampak cantik dan halus kulitnya. Nora masih tak percaya dengan hal ini. Nora kemudian duduk bersila dan memejamkan matanya, dan segera ia pun membaca mantra pengasihan yang sudah diberikan oleh Mbah Priwo. Nora pun terlihat kemat-kamit membaca mantra dan menyebutkan nama Anggoro dalam sela-sela mantra yang dia baca. Nora berharap besok pagi Anggoro akan mencarinya dan tergila-gila padanya. Jalan yang salah yang sudah ditempuh oleh Nora. Hari pun berganti. Sekitar pukul 7 malam, tiba-tiba pintu rumah diketuk dari luar. Nora pun kemudian membuka pintu rumah, dan betapa kagetnya dia. Di hadapannya sudah berdiri seorang laki-laki tampan yang selama ini ia idam-idamkan. Laki-laki tersebut adalah Anggoro. Ternyata mantra yang telah ia bacanya memang sangat manjur dan sangat luar biasa ampuhnya. Saat itu juga Anggoro sudah jatuh cinta dalam pengaruh susu peletnya. Nora sangat bahagia sekali. Kini Anggoro sudah jatuh dalam pelukannya. Waktu pun tak terasa, mereka berdua berbincang-bincang mesra, seperti pasangan kekasih yang sedang dimabuk cinta. Dari luar mulai terdengar suara guyuran air hujan turun. Udara dingin mulai terasa menusuk tulang melewati celah-celah jendela. Kain korden melambai-lambai tertiup angin malam itu. Karena hari itu hujan, akhirnya Anggoro pun menginap di rumah Nora. Anggoro seperti hanya menurut pada Nora saat ia diminta jangan pulang malam ini. Sekitar pukul 12 malam, akhirnya Nora merasa kedinginan dan mengajak Anggoro masuk ke dalam kamarnya. Karena saat itu rumah lagi sepi. Hanya ada ibu Nora yang kebetulan sakit dan ayahnya sendiri belum pulang. Malam itu menjadi malam bagi Nora bersama Anggoro, dengan ditemani suara rintik hujan dan suara-suara jangkrik malam. Di sisi lain terlihat seorang pemuda berpeci berambut gondrong sedang berjalan melewati rumah Mbok Enem malam itu. Karena sudah larut malam, pemuda tersebut pun berniat berteduh dan bermalam di rumah tersebut yang tampak sangat sepi. Yang ternyata rumah tersebut adalah rumah Mbok Enem. Sosok pemuda tersebut bernama Hasan. Hasan memperhatikan rumah yang tampaknya sudah lama tak dihuni itu. Ia melihat dan merasakan ada aura gelap di rumah tersebut. Hasan pun kemudian mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ia kemudian memanggil-manggil pemilik rumah, namun tak ada jawaban satupun dari dalam rumah. Hasan merasa ada sosok yang tengah mengawasinya dari dalam rumah. Hasan kemudian rebahan di kursi bambu yang ada di teras rumah. Malam pun semakin larut dan Hasan pun kemudian mulai tertidur. Baru saja Hasan tertidur, tiba-tiba ia seperti mendapatkan serangan. Ia merasakan ada tangan yang mencoba mencekik lehernya. Dengan sigap, Hasan kemudian menepis tangan tersebut, dan tiba-tiba tangan tersebut pun menghilang. Hasan melihat sosok hitam yang berkelebat dan berlari ke belakang. Hasan yang mempunyai ilmu kebatinan segera mengejar sosok tersebut, dan sampai ia di belakang rumah. Tampak sebuah pohon besar tua dan rindang, dan terasa sangat angker. Auranya sangat kuat terasa dan dirasakan oleh Hasan. Tiba-tiba muncul di hadapannya sosok tinggi besar, hitam dan berambut panjang. Matanya terlihat merah nanar memandang Hasan. Sosok tersebut sepertinya tidak suka dengan kehadiran Hasan di tempat itu. Hasan sendiri sudah tidak asing lagi dan tidak kaget dengan sosok-sosok astral dan sebagainya.
Sejurus kemudian tiba-tiba sosok tersebut menyerang Hasan dengan pukulan yang bertubi-tubi. Serangan yang dilancarkan kuat seperti sapuan angin yang dahsyat menerjang tubuh Hasan. Namun Hasan bukanlah anak kemarin sore. Ia menghindari setiap serangan sosok tersebut. Hasan merasakan sosok tersebut sudah berumur ratusan tahun. Namun sebentar kemudian, dengan membaca doa dan mengerahkan segala ilmunya, Hasan pun mampu mengalahkan sosok tersebut. Dan sosok tersebut pun kemudian terpental kesakitan dan melarikan diri. Hasan yang mempunyai ilmu batin, ia dapat melihat yang disembunyikan oleh sosok tersebut di dalam pohon besar itu. Dengan memanjatkan doa dan mengerahkan segala ilmu batinnya, ia kemudian mengambil sosok wanita yang tertahan dalam pohon tua tersebut. Sosok wanita cantik itu pun tiba-tiba sudah ada tergeletak di hadapannya. Dialah Mona, gadis cantik yang hilang di bawah sosok gaib tersebut. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.